Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damsir Idil Fitra, NIM 2111290090, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ponemik dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti, MPD. 1. Pengertian ponemik. Ponemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Untuk jelasnya, kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata bunyi i yang terdapat pada kata-kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Ponemik terbagi 6 cabang. 1. Identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah jika proses pengkajian tersebut menemukan perbedaan makna, maka bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. Dasar bukti identitas sebuah fonem adalah apa yang disebut fungsi pembeda makna yang terkandung dalam satuan bunyi bahasa. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem yang keduanya bunyi ini membedakan arti. Alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misalkan fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan tengah kabel. Berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Klasifikasi. Klasifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu classis, yang artinya pengelompokan benda yang sama serta memisahkan benda yang tidak sama. Secara harfiah, arti klasifikasi adalah penggolong pengelompokan. Khazanah fonem. Dalam penelitian suatu bahasa, para ahli fonologi mendaftarkan semua fonem di dalam bahasa itu. Keseluruhan fonem yang didaftarkan itu disebut khazanah fonem atau perbendaharaan fonem. Perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem pada morfem akibat pertemuan antara morfem dengan morfem lainnya. 1. Fonem dan grafem. Fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. 2. Grafem. Grafem berasal dari bahasa Yunani yang artinya menulis. Adalah satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara. Contoh grafem antara lain adalah huruf, logogram, angka, tanda baca, serta simbol dari sistem penulisan lain. Selanjutnya, perubahan fonem. Perubahan fonem terbagi menjadi 5. 1. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir menyerupai. Proses asimilasi mencakup pelesapan atau penambahan bunyi. Selanjutnya, disimilasi. Disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang membedakan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contoh, kata cipta dalam bahasa Sanskerta menjadi cipta. Dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. Yang kedua, netralisasi dan arkifonem. Netralisasi adalah alternasi fonem akibat pengaruh lingkungan pada posisi tertentu. Alternasi fonem adalah perubahan fonem menjadi fonem lain tanpa membedakan makna. Contoh dalam bahasa Indonesia adanya bunyi T pada akhir lafal kata
babat untuk babad adalah hasil netralisasi sama halnya dengan bahasa Jawa. Sedangkan arkiponem adalah hilangnya kekontrasan dua ponem yang berbeda pada posisi yang sama. Misalkan B dan P pada kata jawab, jawab, sebab dan sebab, lembab dan lembab. Kedua kata terakhir apabila dilekati akhiran an, bentuknya menjadi jawaban. Yang ketiga, umlaut. Umlaut dalam bahasa Jermanik adalah sebuah gejala linguistik ketika sebuah vokal belakang berubah menjadi vokal depan. Gejala ini juga disebut dengan nama umlaut i atau mutasi i. Selanjutnya, ablaut. Ablaut adalah perubahan vokal untuk menandai berbagai fungsi gramatikal dalam linguistik. Misalkan dalam verbum atau kata kerja dalam modus waktu yang berbeda-beda. To, since, sucks, soon. Dalam bahasa Inggris yang artinya adalah tenggelam, waktu sekarang, precious. Selanjutnya, harmoni vokal. Harmoni vokal adalah proses asimilasi di mana vokal dari domain tertentu. Biasanya, kata fonologis harus menjadi anggota kelas alami yang sama. Dengan demikian, selaras. Harmoni vokal biasanya berjauhan, artinya vokal yang terpengaruh. Tidak perlu langsung dekat. Dan bisa ada intervensi segmen di antara vokal yang terpengaruh. Selanjutnya, kontraksi. Kontraksi adalah pemendakan suatu kata, suku kata, atau gabungan kata dengan cara penghilangan huruf yang melambangkan font di dalam kata tersebut. Selanjutnya, metatesis. Metatesis adalah perubahan letak huruf, bunyi, atau suku kata dalam kata. Metatesis ini sering terjadi dalam proses penyerapan bahasa pada anak-anak. Yang terakhir, epentesis. Epentesis adalah penambahan atau pembubuhan bunyi pada tengah kata seperti kapak menjadi kampak, upama menjadi umpama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.